Pusaka Upasika. Maaf terlambat. Tadi lagi nunggu diisi apa meditasi? Hah? Diisi apa? Oh, ngobrol. Nggak apa-apa ngobrol juga. Cuma isinya apa gitu? Isi ngobrolnya? Oh, masing-masing aja sebelah-sebelahan pada ngobrol gitu. Ya udah nggak apa-apa. Udah lewat mau diapain ya? Oke. Tadi di jalan saya cerita kan yang macet. Jadi ngobrol-ngobrol nih sama yang jemput. Cerita-cerita. Oh kan topik kita menata kehidupan ya. Terus sekarang saya cerita yang di mobil dulu dah. Ntar kita sambungin. Yang di mobil tadi ceritanya gini. Ada orang yang waktu orang tuanya meninggal, kan ibunya dulu meninggal, terus papanya meninggal, pas papanya meninggal, ya udah warisan ke anak cuma satu. Terus anak ini dapat warisan tanah tapi sedikit, dia nggak puas, anak ini nggak puas. Tapi mau komplain kemana? Cuman ngedumel aja gitu nggak puas. Nah orang-orang sekitarnya tahu anak muda ini nggak puas. Kebetulan dalam waktu yang tidak berapa lama datang penguasa ke daerah itu. Terus ngedengar cerita ini, akhirnya anak muda ini dipanggil. Kalau kamu mau dapat tanah yang luas, caranya gampang. Caranya gini katanya. Misalnya ini misalnya tanah yang dia mau nih. Jadi dari titik ini, dia sebelum matahari terbit, jadi gini, pas matahari terbit dia harus melangkah terus sekeliling tanah yang dia mau sampai pas matahari terbenam. Sebelum matahari terbenam, kakinya udah nyampe lagi di titik awal. Jadi seberapa yang dia kelilingi, tanah itu yang dia dapat. Gampang nggak cari tanah? Gampang ya. Cuman sekarang sayangnya nggak ada yang ngasih. Nggak ada yang ngasih dengan cara demikian gitu ya. Nah sekarang kita lihat ceritanya, kita lanjutkan ceritanya. Nah orang ini kan udah malam-malam dia nggak bisa tidur. Soalnya mikir tanah mana yang dia mau dan berapa luas yang dia inginkan. Udah lagi mikir-mikir gitu, kurang tidur. Tapi ya tetap aja nggak ngantuk. Akhirnya dia berangkat kan. Dia berangkat pagi-pagi itu subuh-subuh kan biasa kalau petani memang subuh-subuh udah pada ke sawah gitu kan. Nah kadang-kadang berpapasan sama tetangga atau orang-orang yang dikenal. Terus orang nyapa juga nggak dijawab. Soalnya nanti kalau dijawab ngobrol kelamaan, buang waktu kan, sayang dong gitu kan, berapa langkah juga kan udah lumayan. Nah terus akhirnya sebelum matahari terbit dia udah sampai di situ, dia tunggu pas matahari terbit dia jalan, kan dia bawa bekal dari rumahnya, bawa makanan, bawa minuman. Cuman sambil jalan dia mikir, kalau saya minum lumayan berapa meter gitu ya. Kalau makan lumayan, kalau istirahat juga lumayan. Akhirnya dia nggak makan, dia nggak minum, dia nggak istirahat. Pokoknya jalan secepat-cepatnya gitu. Nah tinggal berapa langkah lagi, matahari udah mau terbenam. Tinggal berapa meter doang. Aduh, kayaknya udah kecapean banget. Tapi tetap dia paksain, kalau nggak kan gagal. Usaha yang sekian, sekian lamanya. Akhirnya, nah untungnya sebelum matahari terbenam, kakinya pas nyampe ke titik itu. Selamat dah, dia dapat tanah. Cuma akhirnya karena kecapean orang ini ngusruk gitu ya. Udah ngusruk nggak bangun-bangun lagi. Nggak bangun-bangun lagi. Ya tanah yang segitu gede sih dia nggak dapat. Tapi tenang, dia masih dapat 1 meter kali 2 meter. Jadi ya sebenarnya gitu nggak dapat, tapi tetap tenang masih dapat cuman 1 meter kali 2 meter. Nah sekarang cerita ini kan cerita harus ada kaitannya dong dengan menata kehidupan ya. Waktu matahari terbit itu kan lahirnya kita ya. Sebenarnya di kehidupan ini kita terus keliling, ya pokoknya menjalani kehidupan kita lah, proses kehidupan kita. Sampai akhirnya nanti kan sampai di titik lagi, kan orang lahir sama mati kan saudara kembar. Di mana ada kelahiran kan ada kematian. Masa kita lahir nggak bawa kematian? Kan bareng-bareng tuh ya. Nah kelahiran sama kematian saudara kembarnya. Nah begitu nanti si kelahiran udah nongol, nanti kan si saudara kembarnya juga kan akhirnya akan muncul lagi bila saatnya tiba. Pas kematian tiba, kira-kira kita dapat 1 meter kali 2 meter apa dapat berapa? Malah nggak dapat sama sekali, orang dikremasi.
Iya, kita nggak dapat sama sekali ya. Nah tapi maksudnya begini, coba dari cerita ini, dari panjangnya perjalanan hidup kita sampai sekarang, kita nggak tahu ya matahari kita ini terbenamnya, maksudnya udah condongnya kemana nih? Apakah masih condongnya di timur, apa udah di tengah hari, apa udah mulai ke barat? Tapi bukan patokannya bukan berdasarkan umur. Bukan berdasarkan umur, misalnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bukan. Tapi berdasarkan umur kehidupan. Umur kehidupan kita tinggal nggak tahu di sini, nggak tahu di mana. Nah, sekarang coba kita mikir, kira-kira dari perjalanan hidup kita ini bakalan begini nggak? Bakalan hidup senang, meninggal pun tenang. Atau hidup nggak tenang, mati keburu-buru. Kira-kira gini aja dulu sekarang. Pertanyaan kita, perjalanan hidup kita sekarang ini banyak senangnya apa nggak tenang? Kadang-kadang senang ya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang bahagia ya, kadang-kadang nggak bahagia. Oke, memang itu model dari kehidupan. Cuman kira-kira persentasenya banyakan yang bahagianya atau senangnya atau sebaliknya? Banyakan sebaliknya ya. Oke, nggak apa-apa. Kan jawaban bebas saja berdasarkan pengalaman hidup sendiri atau juga mungkin melihat pengalaman orang lain ya. Secara umum banyakan nggak senangnya gitu aja ya. Banyakan menjalani kehidupan dengan tidak tenang. Kalau kita sudah sampai di posisi begitu kita nyadar, kok hidup kita jadi sulit nih. Berhadapan dengan kesulitan-kesulitan, kita harus mikir. Kalau begini berarti harus kita tata ulang. Berarti gini, kita menempatkan diri pada posisi di mana kita menghadapi kesulitan. Kita benahi dulu kesulitannya, setelah itu kita harus menata kehidupan kita lagi. Jangan sampai membawa diri menempatkan selalu dalam posisi sulit. Jadi kita yang harus berbenah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian. Di dalam membenahi kehidupan ini, kita butuh masukan pikiran, makanan untuk pikiran kita, itu hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Itu untuk pikiran. Kemudian, di dalam menempuh perjalanan, juga kita butuh teman-teman yang bijaksana. Bukan teman-teman yang tidak bijaksana. Lalu kalau kita berkumpul dengan teman-teman yang tidak bijaksana, bagaimana? Ya terpaksa. Kita harus meninggalkannya. Ya terpaksa harus meninggalkannya. Karena kalau orang yang bergaul dengan orang-orang yang bijaksana akan mendapat masukan yang bijaksana. Kalau orang bergaul dengan yang tidak bijaksana, tentu akan mendapat masukan yang tidak bijaksana. Akhirnya, kebenaran menjadi sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah karena itu menyenangkan atau menguntungkan secara materi. Dan itu menjadi benar di dalam pikirannya. Dan ini bahaya. Hidup kita akhirnya nanti bukan mengarah ke pintu kebahagiaan, bukan mengarah kepada kondisi yang membuat kita bahagia, tetapi mengarah kepada hal yang sebaliknya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, coba ingat baik-baik di dalam Manggala Sutta. Kita dianjurkan ini bergaul dengan orang yang bijaksana. Tapi harus diketahui, zaman sekarang nyari orang bijaksana susah. Zaman sekarang nyari orang bijaksana susah. Tapi Sang Buddha bilang, walaupun seorang diri kita nggak usah takut. Walaupun kita berjalan seorang diri kita nggak usah takut. Lebih baik kita berjalan seorang diri daripada berjalan dengan orang yang tidak bijaksana. Nah, itu harus ditegaskan di dalam kehidupan kita. Karena lahir dan mati, kita pasti sendiri. Walaupun mungkin ada yang sekali lahir kembar 5, tapi pada prinsipnya sendiri-sendiri lah, cuma satu kantong doang. Tapi kehidupannya tetap sendiri-sendiri. Ya. Di dalam menata kehidupan, ini tidak mudah, juga tidak sulit. Tidak mudah bagi siapa dan tidak sulit bagi siapa. Tidak mudah bagi orang yang tidak biasa melakukan perbuatan baik. Dan tidak sulit bagi orang yang sudah terbiasa melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu sendiri akan menuntun ke jalan yang benar. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, di dalam perjalanan hidup ini kita butuh jasa kebajikan. Karena dengan jasa kebajikan kita akan diarahkan terus dan terus ke jalur yang benar. Sekarang mengenai jasa kebajikan.
Pernah dengar cerita nggak banyak para pertapa yang menantang Buddha untuk menunjukkan kesaktian, lomba kesaktiannya. Terus ketika Sang Buddha menyatakan akan mempertunjukkan keajaiban ganda di bawah pohon mangga, dan para pertapa membeli pohon-pohon mangga di daerah Sawati dan kemudian ditebang. Kalau nggak dibeli main tebang kan ribut sama yang punya ya. Nah, dibeli dulu terus ditebang. Udah ditebang, pikir para pertapa berarti Sang Buddha nggak punya tempat untuk menunjukkan kesaktiannya. Ternyata ada satu orang yang menemukan buah mangga yang sedang masak, lagi enak-enaknya dah, matangnya tuh sedang matangnya enak. Kemudian kualitas mangga itu bagus. Dan orang ini berpikir, kalau mangga ini saya makan, saya kenyang. Ya dapat vitamin lah. Tapi kalau mangga ini saya persembahkan ke raja, saya dapat hadiah yang banyak sekali. Tapi kalau mangga ini saya persembahkan kepada Buddha, di kehidupan ini saya menikmati jasa kebajikan, dan di dalam banyak kehidupan pun saya menikmati jasa kebajikan. Orang itu berpikir. Lalu orang itu memutuskan mempersembahkan mangga ini kepada Buddha. Kemudian ceritanya, akhirnya biji mangga ini kan ditanam. Kemudian Sang Buddha cuci tangan, dan pohon mangganya kan tumbuh besar ya, rindang, dan akhirnya Sang Buddha ada tempat untuk menunjukkan kesaktian. Ya, oke. Jadi sekarang kita ceritanya lihat cerita mangganya. Makan sendiri perut kenyang, kasih raja dapat harta materi, dipersembahkan kepada Buddha dapat jasa kebajikan berlipat ganda. Jadi istilahnya mangga ini mau dikemanakan? Mau dimakan, mau diberikan, atau mau diberikan kepada raja, atau mau dipersembahkan? Ini hasilnya berbeda. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kita semua punya banyak, bukan cuma punya mangga. Mampu nggak semua yang hadir di sini beli mangga? Mampu. Ya, walaupun anak kecil bisa minta sama mami ya. Minta dong buat beli mangga gitu kan. Masih bisa lah ya. Bisa beli mangga. Yang dipunya bukan cuma mangga kan. Banyak materi punya. Pemikiran-pemikiran yang bagus punya. Yang jelek jangan dibilang. Lebih banyak lagi kan gitu. Buktinya tadi meditasi aja pikiran ngelantur kemana-mana ya. Tadi ada meditasi tadi. Ada ya, makanya pada tahu gitu ngelantur kemana-mana kan. Terus, oke, kita punya pemikiran, kita juga bisa bicara. Tadi saya tanya, waktu nunggu tadi dipakai apa? Pakai ngobrol. Oke, jenis ngobrolannya kan lain-lain. Ya, ada yang mungkin urusan bisnis, ada yang utang belum bayar, ada yang apa, macam-macam lah. Ada yang mungkin meditasi, ada yang diskusi dhamma, ada yang ngomongin orang. Ya, karena kan orang juga banyak, jadi banyak macam-macam. Kemudian kita juga bisa melakukan perbuatan melalui jasmaninya kita. Ya. Sekarang kita mau ngomong soal pikiran aja. Atau saya mau kasih contoh supaya ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian punya ide. Ada seorang ibu, waktu itu di upacara pemakaman di Manado. Dia memang panas, waktu itu siangnya panas banget. Dia pakai payung. Udah dia pakai payung, ada orang ini setengah baya, ada orang yang jauh lebih tua, di sebelah kirinya kira-kira semeteran lah, semeter setengah atau 2 meter begitu, kepanasan. Panas sekali, kira-kira apa yang dilakukan sama orang ini? Ngasih payungnya, diam aja, ada lagi yang lain? Hah? Geser, betul. Ini bukan tukang ramal tapi udah bisa geser, cuman bergeser. Cuman orang ini bergeser aja melangkah ke kiri begitu, bergeser beberapa langkah, payungnya tetap dipegang. Ibu yang udah tua ini ikut sejuk juga. Dia nggak rugi, dia juga nggak kepanasan. Kemudian sambil senyum lagi bergeser sambil senyum. Lihat orang tua itu nggak kepanasan, dia seneng, dia payungan seneng. Orang ini juga kena bayangannya. Kan memang yang dibutuhkan kan bayangannya, bukan payungnya gitu. Ya, pernah nggak dipayungin sama orang kita tetap kepanasan, kita tetap kehujanan? Iya kan pernah, ya saya sering. Orang itu payungin supaya saya nggak kepanasan, tapi saya tetap kepanasan karena dia nggak ngeliat arah bayangan itu kemana gitu. Sering dipayungin tapi saya tetap kepanasan, ya kehujanan juga begitu. Karena kan ya apa sih hujan memang, tapi kan kena tiupan angin juga kan, orang itu nggak ngeliat arahnya gitu. Ya udahlah cincay aja. Oh ya niat baik dipayungin.
Jadi anggap aja orang yang mayungin, kita mayungin aja juga ada yang benar-benar sukses, yang dipayunginnya ini nggak kepanasan, ada yang cuma megangin payung dia juga pegel, saya juga kepanasan. Nggak aja saya bilang udah percuma tutup aja payung. Jadi kualitas itu, jadi maksud saya begini dari cerita ini, coba kita perhatikan kita punya tindakan, supaya tindakan ini menjadi lebih berkualitas gitu. Punya payung, bisa sendiri, dan akhirnya juga bisa orang lain kena. Kan dapat karma baik juga. Nah sekarang masalah berpikir. Sebetulnya yang namanya meditasi seharusnya kita ya, konsentrasi, kita melatih kesadaran, lihat hati demikian, apa daya pikiran nggak nyampe. Apa daya konsentrasi nggak nyampe, melatih kesadaran nggak nyampe. Terus saat ibu bapak dan saudara-saudara sekalian berpikir, atau contoh yang gampang begini aja. Tadi waktu meditasi berapa lama tadi meditasi? 5 menit? 6 menit? Nah oke. 6 menit meditasi. Terus dari menit yang pertama sampai detik yang pertama sampai detik terakhir di menit ke-6 ini, pikiran kan lari-lari kan pada keliaran. Nyambung nggak dari detik pertama sampai detik terakhir? Nggak, ada yang nggak nyambung, ada yang nggak tahu, tapi ingat juga enggak. Iya, mungkin nggak nyambung ya, kesimpulannya nggak nyambung. Sekarang kita bisa berbuat juga melalui pembicaraan. Terus kan tadi pada ngobrol-ngobrol, sambil nunggu ngobrol. Pembicaraan yang lagi pertama nih, start mulai ngobrol nih, dari nol lagi ya, kan mulai kan, nah mulai ngobrol. Sampai pas selesai, misalnya ada acara lain atau ayahnya udah datang, udah berhenti ngobrolnya, itu topik yang pertama sampai yang pas yang terakhir ini nyambung nggak? Nggak nyambung. Sekarang ibu bapak dan saudara-saudara sekalian kita mikir aja, kalau ngobrol nggak nyambung juga kan karena pikiran lompat-lompat kan ya. Terus pikiran ini dari yang detik pertama sampai detik terakhir yang di 6 menit itu juga nggak nyambung. Berarti pikiran lompat-lompat. Ngerasa ngeri nggak hidup di bawah pikiran yang kayak gitu? Sebenarnya ngeri ya. Sebenarnya mengerikan kan? Hidup di bawah sama pikiran yang lompat-lompat. Oke, pertanyaan saya sekarang. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kita memahami nggak kenapa pikiran kita lompat-lompat? Paham nggak nih? Bisa mengerti pikiran sendiri nggak? Atau bisa memahami pikiran sendiri nggak? Tuh, mau jawabnya nggak tahu ya. Iya apa enggaknya sih nggak tahu ya. Ya berarti nggak paham lah. Iya, nggak paham. Jadi sekarang supaya hidup kita agak ringan, ya, supaya hidup kita lebih ringan, jangan pernah menuntut orang lain memahami dan mengerti kita. Karena kita sendiri juga nggak paham. Kita sendiri nggak ngerti. Kita sendiri nggak paham, nggak ngerti, mau nuntut orang lain lagi. Itu mah cepat miring. Udah ya. Jangan pernah menuntut orang lain untuk memahami dan mengerti kita. Lalu bagaimana kalau orang lain berpandangan salah tentang kita? Kita boleh ngomong bahwa sebetulnya saya tidak demikian, tapi kalau Anda percaya demikian, urusan Anda. Udah bukan urusan kita lagi. Jadi harus berani. Jadi hidupnya tuh lebih ringan gitu. Kalau mau maksa orang lain pahami saya dong, saya kan benar. Tapi gimana benar? Ya, udah maksa orangnya udah salah untuk paham. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, yang saya ceritakan tadi yang waktu upacara kremasi, ini bukan kremasi apa penguburan, ini di Manado. Orangnya udah umur 96, meninggal di usia 96. Banyak orang bilang dia mah hidupnya senang dan matinya pun tenang. Ya tenang, habis minum jus, duduk, pindah ke pembaringan, udahan. Enak ya? Kembarannya datang. Selesai. Pindah lagi. Ada satu lagi, besok upacara yang ke 100 hari. Tadi saya ditelepon, saya diminta hadir. Ini mengagetkan. Waktu pas upacara ini mamahnya yang meninggal, dan mama angkat saya juga, ini meninggal. Terus waktu pas saya datang, dibilangnya begini lagi. Ayah, tolong jangan bacakan parita duka. Tolong bacakan parita kebahagiaan.
Kaget nggak? Seumur-umur baca parita. Kalau orang yang meninggal, baru kali itu diminta baca parita kebahagiaan. Ada yang bisa jawab nggak kenapa? Pengen matinya seneng gitu kan? Ya, yang lain? Ibu ini mati. Ya pokoknya ada ini ada senengnya kan gitu ya. Ya yang lain, ini bisa jawab ya. Wirya bisa jawab, iya. Yang lain? Dapat bonus. Nah ini cerita lain, ini cerita yang Jakarta ini, yang minta parita kebahagiaan. Karena keluarganya sangat yakin kalau mamanya pasti lahir di alam bahagia. Jadi tidak perlu baca parita duka karena mama saya tidak berduka. Karena mama saya lahir di alam bahagia. Kenapa anaknya begitu yakin? Karena anaknya tahu mamanya di dalam menjalani kehidupan ini baik. Dan orangnya ya senang menolong. Jadi anaknya pikir, untuk apa baca parita duka? Yang pantas dibacakan untuk mama saya adalah parita kebahagiaan, bukan parita duka. Ya waktu pernah diminta sih, maksudnya saya nggak kaget karena saya tahu, saya juga kenal yang meninggal ini kan pasti. Ya karena memang bakalan lahir di alam bahagia menurut perhitungan keluarga. Kalau lahir di alam bahagia kenapa mesti baca parita duka? Parita kebahagiaan yang dia mau. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kalau meninggal mau dibacain parita duka apa parita bahagia? Parita manggala atau manggala? Semuanya karena kalau yang meninggal sebut aja ini ceritanya berperilaku baik, udah menata kehidupannya menjadi lebih baik lagi, enggak bakalan lahir dalam bahagia. Oke lah, itu parita kebahagiaan. Yang ditinggal ya berduka. Maulah baca parita duka ya, Wir ya. Ya Pia ya. Baca parita duka ya. Buat yang ditinggal, ya kalau memang kemelekatannya ya kuat. Tapi kalau kemelekatannya ya tidak melekat seperti biasanya, sampai orang nangis seperti apa, ya parita kebahagiaan juga. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya mau minta contoh upacara kematian mana yang paling keren, yang pernah ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian dengar. Upacara kematian yang model apa yang paling keren? Nggak tahu ya? Oh, tahu. Yang lain? Orang India. Yang gimana ceritanya? Oh. Orang India mah nggak boleh ketemu tiang. Dia nyender. Iya. Sedih dia nyanyi. Apa dia nyanyi? Dia menyanyi ya, katanya orang India ya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, saya pernah baca. Ada upacara kematian yang paling keren dalam arti upacaranya sangat sederhana, sangat sederhana. Kerennya di mana? Karena Raja Dewa turun ke bumi menyaksikan upacaranya. Itu upacara yang paling keren ya. Kejadiannya kapan? Waktu Bodhisattva di kehidupan yang lampau. Iya, kalau kita mana mau Raja Dewa turun, anak buah yang paling ujungnya juga ogah. Kenapa demikian? Karena satu keluarga ini setiap hari melakukan perenungan tentang kematian. Lalu efek perenungan tentang kematian dengan kehidupan kita apa? Pernah nggak ngedengar cerita atau mungkin di sini ada yang pernah mengalami sakit sangat keras, kemudian rasanya mau mati, pernah berharap, aduh kalau bisa sih jangan mati dulu karena kalau nggak mati mau berbuat baik sebanyak-banyaknya, pernah nggak? Pernah dengar cerita nggak atau mengalami gitu? Ya kalau mau mati doang, intinya kalau mau mati baru ingat, mau berbuat baik nih, mau ngebut gitu kan, iya. Tapi kalau udah
matinya dibatalin, sebut aja nggak jadi mati, memang belum waktunya ya. Nah, lupa. Jadi perlu perenungan tentang kematian supaya ingat terus. Kalau orang udah mau mati kan baru ingat berbuat baik. Makanya perlu melakukan perenungan tentang kematian supaya hidupnya nanti tertata dengan baik. Karena setelah ini kan mau melanjutkan perjalanan ke kehidupan yang kualitasnya lebih bagus. Entah mau ke alam mana kayak, tapi yang penting kan kualitas. Kualitasnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, tadi kita udah bicara masalah ketika kita bisa berpikir yang bagus, kita juga bisa berpikir yang tidak bagus. Jadi untuk itu Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, supaya kualitas hidup yang kita ini meningkat, coba sekarang kita ini harus fokus. Hidup ini mau dibawa kemana sih gitu? Hidup ini maunya apa gitu? Maunya cuma mengumpulkan pujian sebanyak-banyaknya? Mau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya? Atau mau apa gitu? Harus ditentukan. Masing-masing, setiap dari kita nih, diri masing-masing harus menentukan hidup ini maunya apa. Mau mendapat pujian? Mau mencari pembenaran? Banyak kan di sini yang mencari pembenaran dalam hidupnya? Sebetulnya yang bagus kebenaran atau pembenaran? Kebenaran. Tapi berhubung rada-rada susah, yang mirip-mirip lah. Kebenaran katanya susah. Akhirnya yang mirip-mirip dikit aja cari-cari pembenaran. Ya berhubung itu mah asal, ya jatuhnya juga lain lagi. Ya. Kalau kebenaran yang kita cari, yang kita jalani, ya pelan-pelan penderitaan padam-padam, ya akhirnya diharapkan padam total. Tapi kalau mencari pembenaran, ya selalu membuat masalah baru lagi. Pembenaran begitu ketahuan bohongnya, tutupin lagi, cari lagi pembenaran. Cari terus Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, coba belajar melihat pikiran itu mengerikan. Selapis demi selapis kita menutupi benih-benih kesucian kita sendiri. Dengan mencari pembenaran, melakukan penipuan-penipuan, kebohongan-kebohongan, gimana orang jelek supaya tampilnya bagus, bukan fisik ya maksud saya ya. Bagaimana tadinya karakter kita yang jelek ditutup-tutupin tuh supaya orang lain nggak tahu gitu. Untungnya apa ya? Orang lain untung ngelihat sebuah keindahan walaupun itu tipuan. Tapi melihat keindahan, ada keindahan di sana. Tapi kita nggak untung. Ya. Kita nggak untung karena menipu. Saat kita menipu orang lain, bukan orang itu yang jadi korban. Bukan hanya orang itu yang jadi korban. Tapi korban pertama adalah kita sendiri. Karena kita melakukan penipuan, tutup. Selapis. Jadi Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, hentikan mencari pembenaran, langsung beralih mencari kebenaran dalam hidup ini. Dan Dhamma menuntun kita di dalam kebenaran itu sendiri. Tadi malam ada seorang ibu yang berbincang-bincang bahwa 2 hari yang lalu bahwa anak-anaknya sekarang sudah mulai, katakanlah ibu ini Buddhis, anak-anaknya sebagian non Buddhis. Kemudian katanya anaknya juga udah karena ajaran dari yang anaknya percaya ini sudah mulai mencuplik gitu Dhamma Sang Bagawa ini, sabda-sabdanya dicuplik, diambil, jadi anaknya pun katanya sudah mulai bisa mengenal Dhamma, intinya sama aja. Saya bilang itu cuplikan yang diambil dan kemudian dimodifikasi. Lalu kita yang betul-betul belajar Dhamma, kita memang di wihara. Yang dipelajari Dhamma bukan cuplikannya dan tidak dimodifikasi, masih sulit mencari kebenaran. Di sini sering nggak pada datang ke wihara? Sering. Diskusi Dhamma? Sering. Baca buku Dhamma? Sering. Masih merasa sulit nggak mencari kebenaran? Masih merasa sulit. Ya. Apalagi yang cuplikan-cuplikan, kan begitu. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, orang lain sudah melirik. Kenapa diambil? Tentu ini bagus. Nah, kita yang sudah belajar, kita yang sedang menekuni, coba udah maksud saya begini. Udah nggak usah mencari yang lain-lain, mencari pembenaran, nggak usah, cari kebenaran. Karena lahir menjadi manusia sulit. Kita udah jadi manusia.
Untuk mengenal dhamma sulit, kita mengenal. Walaupun mungkin masih kulitnya banget gitu. Nggak tahu kulit yang lapis, yang mana deh ya, masih berapa lapis lagi tembusnya. Tapi kita sudah berada di situ. Coba kita belajar. Terus dan terus kita menekuni. Satu hal ingat, yang harus kita cari bukan pembenaran, tapi kebenaran yang harus kita cari. Dan tentukan bahwa hidup kita ini maunya apa gitu. Mau mendapat apa di dalam hidup ini. Cuman sayangnya, kadang-kadang karena masa lalu, kurang perhatian dan lain sebagainya, akhirnya yang dicari hal-hal yang kalau kita lihat di dalam sabda Sang Buddha, hal-hal rendah yang dicari. Hal-hal semu yang dicari. Hal-hal yang membawa kependeritaan itu yang dicari. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, Dhamma ditemukan oleh Sang Bhagawa itu memakan waktu yang sangat lama. Bayangkan Buddha Gautama dari pemuda Sumedha sampai akhirnya menjadi Pangeran Siddhartha, sampai akhirnya tercerahkan menjadi sama Sang Buddha. Yang saya baca di buku itu 4 asangkaya kapa sampai dan 100.000 kapa. Lama banget. Lalu asangkaya kapa apaan sih? Kan gitu kan. Kalau baca di buku itu waktu yang tidak terbatas. Tapi tetap bisa dihitung karena ada rumusannya. Ya, waktu yang tidak terbatas tuh karena panjang banget, satu asangkaya kapa tuh lama banget. Tapi ada rumusannya, nanti hitung aja ya, saya sih nggak mau dah. Ya, saya nerima hasilnya aja. Nah, ngitungnya begini, satu kapa ngitungnya, kalau nggak salah begini ya, ada 1 meter kubik batu permata yang kualitasnya bagus, itu disapu dengan kain sutra 100 tahun sekali, dan kalau batu itu habis itu baru 1 kapak. Nah, hitung ya, nanti hasilnya kasih tahu saya ya. Nah, segitu lamanya, lama sekali. Iya. Lama sekali, kemudian sampai akhirnya Dhamma yang sempurna telah dibabarkan. Berarti kita ini orang yang memiliki karma baik. Kita orang yang memiliki jasa kebajikan sampai kok bisa gitu ketemu gitu. Walaupun kita mencari kebenaran ini masih jauh dari sempurna, tapi sedikit banyak kita udah dapat belum? Dapat. Kalau nggak dapat nggak mungkin kita mau kumpul di sini. Nggak mungkin saya mau cukur dan pakai jubah juga sih, nggak mungkin mau. Jadi sedikit banyak kan kita udah dapat kan? Tercerahkan sedikit-sedikit. Kalau sama Sang Buddha pencerahannya sempurna. Kalau kita ya masih jauh dari sempurna. Walaupun masih jauh, kita punya hak untuk berjuang. Dan Sang Bhagawa mendorong kita untuk melakukan itu. Dan pesan Sang Buddha, Dhamma yang dibabarkan itu bisa dan kita mampu melaksanakannya. Kalau kita dinilai tidak mampu melaksanakannya, Sang Buddha tidak mungkin mengajarkan Dhamma dan tidak mungkin mendorong kita untuk mempraktekkan Dhamma dengan sebaik-baiknya. Nah, itu mampu dilakukan, maka itu dibabarkan dan itu dianjurkan untuk dilaksanakan. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara sekalian harus mempunyai keyakinan di dalam diri bahwa saya mampu. Karena semua dari kita punya benih-benih kesucian kok. Cuman ketutup sama kebohongannya sendiri, sama tipu-tipunya sendiri. Ya bohong-bohong sendiri, tipu-tipu sendiri, buka-buka sendiri lah. Ya, beresin sendiri. Masa mesti minta orang lain yang beresin, nggak bisa. Walaupun misalnya saya menjanjikan, saya mampu menghapus semua kilesa orang yang hadir di sini. Seandainya saya menjanjikan, jangan pernah dipercaya. Nggak bisa. Kita sendiri yang harus bebenah. Mana ada sih orang yang melebihi seorang sama Sang Buddha? Nggak ada. Oke, sampai di sini Bu Bapak dan saudara-saudara sekalian. Barangkali ada yang mau bertanya? Kira mau bertanya, tanya garuk-garuk. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang mau bertanya. Tolong, nggak gampang kok, pertanyaannya juga gampang dan jawaban lebih gampang lagi. Pertanyaannya gini, tadi saya cerita ada orang yang dia pegang payung, kemudian dia bergeser, berarti kan kualitas dia kan meningkat kan, dari melindungi satu dan akhirnya terlindungi 2 orang, dirinya dan orang itu. Sekarang kalau dari pemikiran, kira-kira bagaimana cara ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian meningkatkan kualitas cara berpikir supaya menjadi lebih baik, tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain? Karena dari pikiran dulu. Mana cara meningkatkan?
Saya nanyanya salah. Lo tahu orang nggak paham pikirannya, nggak ngerti pikirannya, ditanya lagi. Bagaimana caranya? Dengan modal yang ada aja. Dengan modal pengetahuan yang ada, sekarang apa nih pengetahuan yang dimiliki itu yang dikembangkan. Mungkin orang lain lebih pintar dari kita, lebih bijaksana, lebih maju dari kita. Itu pun memang modalnya orang lain. Pokoknya kita beranjak dari modal kita sendiri. Pengetahuan apa yang kita punya, kemudian kekuatan pikiran kita di dalam apa ya maksudnya menentukan tujuan dan kemudian mengukuhkan tekad. Ini loh yang saya mau gitu. Yang masing-masing semua dari kita mesti bergerak. Jadi jangan pernah membiarkan hidup asal hidup gitu. Nah hidup asal-asalan. Bagaimana nanti aja gitu. Mestinya nanti bagaimana itu yang mestinya kita pikir ya. Jangan bagaimana nanti. Nanti bagaimana nih urusannya gitu. Kan lahir jadi manusia susah. Tahu udah jadi manusia udah keren banget lagi. Nah di sini mikir nanti bagaimana. Udah keren-keren jadi manusia. Setelah ini apa modelnya kurang lebih standarnya kayak gini atau ganti gitu loh. Mesti mikir. Pokoknya maksud saya gini, hidup ini mesti jelas. Mesti jelas. Sekarang kita udah jelas nih jadi manusia nih ya. Oke. Nanti setelah ini kita mau kemana itu harus jelas. Seperti yang tadi saya ceritakan, ada orang yang minta orang tuanya ini dibacakan parita kebahagiaan. Bagi anaknya udah jelas mamahnya. Nggak tahu bagi mamahnya, saya pikir juga mamahnya paham. Bagi anak-anak ini udah jelas mamahnya kemana gitu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, kira-kira sampai perjalanan di batas waktu kita yang sekarang ini, kira-kira jelas nggak kita bakalan kemana? Udah ada bayangan nggak? Oh iya jelas, saya bakalan ke sini, bakalan ke sini. Gazebo. Gazebo tau nggak? Nggak jelas, Bu. Sekarang mesti jelas, Bu. Sekarang benar ya, kita mesti jelas. Hidup udah bagus banget jadi manusia kan perbandingan, ngerti kan ya? Sulitnya lahir jadi manusia itu kan ngerti gitu kan? Nah kalau udah di ngertiin begitu, kita harus tahu selebihnya setelah ini mau kemana gitu. Harus pasti, kita harus pasti. Pasti kita harus tahu. Paling nggak ancar-ancarnya jalannya aja lah. Misalnya, ini kan alam manusia. Ke atas apa ke bawah. Orang banyak bilang, melorot gampang, naik susah. Jadi mau yang gampang apa mau yang susah? Mau yang susah ya? Berarti mau dong bersusah-susah mempraktekkan dhamma. Jadi gini, tadi kan saya bilang berarti mau dong kita bersusah-susah mempraktekkan dhamma. Kenapa kok mempraktekkan dhamma bersusah-susah? Sebetulnya dhamma itu kan bukan mempersulit. Dhamma membawa keselamatan. Lalu kenapa kita susah-susah? Susah karena kita punya teman lama dan kita sangat mencintai teman lama kita. Teman lama kita apa? Ya kilesa, ya, kekotoran-kekotoran batin kita itu teman lama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, memang dia itu teman lama, udah nemenin nggak tahu dari banyak kehidupan ya, tapi bukan teman baik. Jadi tinggalin ya, biar bersusah-susah tinggalin aja dah tuh. Teman lama yang bukan teman baik. Jadi di dalam hidup ini harus berjalan dengan teman baik walaupun dia baru. Udah ditinggalin muncul lagi. Udah ditinggalin muncul lagi. Kenapa? Ditinggalin tapi tangan megang. Itu aja tinggalin kamu ya gitu ya. Tapi tangannya megang. Tinggalin dan lepas gitu. Ditinggalkan dan dilepaskan. Tapi betul bagus juga tadi komentarnya udah ditinggalin muncul lagi berarti masih ke bawah-bawah, masih ada kailnya. Kenapa sih bisa masih ada kailnya? Karena ada terkait juga dengan kebiasaan kita. Coba benar nggak? Di dalam memberi pun masih ada meminta. Ngasih nih, tapi masih ada mintanya kan? Saya dana kali aja dapat tender. Saya dana kali aja dapat kangtau, ya. Saya dana kali aja rada-rada enteng. Enteng jodoh maksudnya.
Nah, Sayyidana siapa tahu apa aja, pokoknya ada aja. Ya. Betul nggak, di dalam memberi pun masih meminta. Ya itu. Walaupun melepas, masih ditarik lagi gitu. Sayang teman lama, kali aja masih ada manfaat. Masih dibawa juga. Jadi coba kebiasaan memberi ya memberi. Jangan memberi tapi masih ada memintanya, ada kailnya gitu. Melepas, coba belajar melepas gitu. Ya, yang paling yang prioritasnya kan nanti akhirnya itu semuanya dilepas. Tapi kalau sekarang prioritas yang dilepas yang jelek-jelek dulu. Yang jelek-jelek aja dilepas. Yang bagus pegangin. Soalnya kalau nggak megang yang bagus, nggak megang yang baik, ya kan cari pegangan lagi. Nah, ntar balik lagi. Ya, jadi mesti punya pegangan. Kan nggak boleh punya keinginan, nggak boleh melekat. Iya, nanti ya, sabar. Ya, sekarang lepasin yang jelek-jeleknya, melekatan yang bagus-bagus aja tuh. Sama meditasi, melekat. Ya, pokoknya kalau udah ngedenger meditasi, udah mau aja gitu. Maksudnya mau keluar. Meditasi. Seharusnya kalau begitu ngedenger meditasi ya mau gitu kan, mau ngikut gitu seharusnya. Ini semuanya pada mau kalau masalah meditasi. Ada yang mau duduk, ada yang mau keluar kan gitu. Ada yang mau cari-cari alasan. Ya sebentar lo malu tadi diliatin gitu kan. Pas yang ngeliatin yang merem ya pergi juga lah. ya coba berpikir tentang tentang pikiran kita bagaimana supaya ini berkualitas. Karena mikirin hal-hal yang buruk bisa. Mikirin hal-hal yang baik juga bisa. Tergantung kita mau mikirnya apa gitu. Berhak penuh kok kita. Cuman ada begini ya, ada pengetahuan. Sebenarnya kan pengetahuan itu berkah utama kan, memiliki pengetahuan. Tapi kalau kita salah memakainya dan akhirnya menjadi ya bahaya karena salah kan memakainya. Mengetahui kalau pikiran ini ya secara umum nggak ada orang yang tahu kalau kita mikir apa. Jadi nyaman-nyaman aja kan. Di depan orangnya senyum-senyum begitu. Maksudnya di mukanya baik-baik. Tapi di pikirannya misalnya nyumpahin misalnya kan gitu ya. Kan bisa aja. Karena kan cepet gitu. Terus karena pengetahuan nggak ada yang tahu, kayaknya nyaman aja. Seharusnya karena pikiran ini nggak ada yang tahu, sangat sulit orang menegur kita kalau pikiran kita ini salah. Jadi mestinya lebih hati-hati. Jadi kalau kita tahu, wah orang lain nggak tahu pikiran kita apa, oh berarti saya harus hati-hati. Karena walaupun orang tua sendiri itu nggak bisa ngebantu kalau pikiran kita nyeleweng, pikiran kita salah gitu. Kalau kita ngomong salah, langsung orang lain bisa tegur kita. Kita berperilaku salah, orang lain tegur kita. Jadi kalau kita tahu pikiran ini nggak diketahui oleh banyak orang, secara umum orang nggak tahu, berarti kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Kita belum bijaksana kok. Kita masih butuh bantuan orang, masih butuh masukan dari orang lain. Cuman celakanya mumpung nggak ada yang tahu mikir apa sebebas-bebasnya. Ya nggak apa-apa, haknya juga sih. Ya kalau mikir yang buruk-buruk, kan isinya penuh sama yang buruk. Ya udah dibawanya ke sana gitu. Kan teman cari teman. Ya, yang buruk cari yang buruk, yang baik cari yang baik lah. Nah, ucapan juga begitu. Sekarang kita bisa berucap yang positif, kita juga bisa berucap yang negatif. Ya tergantung lah. Kita mau make ngomong ini buat yang apa kayak gitu. Ya. Kalau nada keras, kalau memang itu dibutuhkan, ya pakai. Kan dibilangin pelan-pelan nggak ngerti. Ya kalau bisa sih ya lembut. Kalau nggak bisa ya klakson juga. Kita udah bawa mobil. Sesuai jalur lah. Kita berusaha sesuai jalur. Orang nyalip-nyalip. Kita udah kepepet ya klakson lah bunyi. Kalau nggak ribet. Cuman tetap klakson itu juga jelek. Karena mengganggu yang lain. Ngagetin yang lain. Ya kan. Tetap klakson itu juga jelek. Kan keadaan kepepet. Ya terpaksa klakson. Selebihnya mikir. Gimana lagi nih supaya nggak ada di dalam posisi yang kepepet. Ya jangan berkumpul dengan orang-orang yang suka mepet. Itu kan satu-satunya jalan. Dia nggak bunyiin klakson dan nggak berbahaya bagi yang lain gitu. Yang ngerugikan bagi yang lain. Selebihnya mikir jangan, klakson ampuh nih. Setiap saat klaksonin terus. Ya jebol. Nah, makanya kita harus menghindari.
Kita harus menghindari. Sekali kita udah pakai kosong, kita harus pikir, oh ini juga nggak betul gitu. Ini nggak betul. Jadi selebihnya gimana caranya? Ya jangan bergaul sama orang-orang yang suka mepet. Ya mesti pandai-pandai dia menjalani kehidupan. Kalau nggak setengah mati. Coba betul nggak? Tanpa gangguan pun kita sulit menghadapi kilesa kita sendiri, betul nggak? Apalagi dengan orang yang serampangan. Lebih sulit lagi. Juga sebaliknya kita harus mikir, pernah nggak kita nyalip orang? Pernah nggak kita sering? Pernah kita nyalip orang? Pernah nggak kita mepet orang? Jadi kita harus berpikir, kita nggak mau dipepet, kita juga nggak boleh mepet. Kita nggak mau disalip, kita juga jangan nyalip. Kita harus bergaul dengan orang yang bijaksana. Siapa sih orang yang nggak mau bergaul sama orang yang bijaksana? Mau kan? Karena bergaul sama orang yang bijaksana ribet. Sama orang yang tidak bijaksana ribet. Bergaul sama orang yang nggak bijaksana bikin ribet, betul nggak? Nah, selebihnya mikir, kita bijaksana nggak ya? Oh, ngeribetin juga. Kalau itu nggak bijaksana, ya kita juga ngeribetin juga, sama-sama ribet, makanya keserimpet jatuh bareng-bareng dah. Udah, ya. Jadi jangan ngeribetin orang dan jangan juga mau diribetin orang lah gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh tolong menolong. Tolong menolong ya harus dilakukan. Yang catatan ya, yang namanya perbuatan baik tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan pihak lain. Itu baru asli perbuatan baik. Kalau merugikan pihak lain, bukan perbuatan baik. Merugikan diri sendiri juga bukan perbuatan baik. Jadi ingat, yang namanya perbuatan baik tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan pihak lain. Itu baru namanya perbuatan baik. Lalu orang bijaksana, sekali lagi harus saya ulang, yang namanya orang bijaksana, coba susah nggak nih dia dapat, susah nggak ketemu orang bijaksana? Tahu yang baik, tahu yang buruk, tahu yang benar, tahu yang salah, tahu yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kemudian orang yang bijaksana ini mengambil yang baik, benar dan bermanfaat sebagai landasan dari tindakannya. Itu baru orang bijaksana. Banyakkah orang yang tahu baik, buruk, benar, salah, bermanfaat, tidak bermanfaat, kadang ngambil yang jalur positif, kadang ngambil yang jalur negatif? Banyakkah orang yang kayak gitu? Banyak gak? Banyak ya? Karena, kenapa sih gitu? Kok udah tahu jalur positif, udah tahu jalur negatif, kenapa kadang ngambil yang positif, kadang ngambil yang negatif gitu? Kalau masih demikian, itu sebetulnya bukan termasuk orang yang bijaksana. Karena masih ajas manfaat. Kalau ini kita kelihatan menguntungkan, ambil jalur yang ini. Ini menguntungkan, ambil jalur yang ini. Itu masih asas manfaat. Itu bukan orang yang bijaksana. Pokoknya PR di dalam kehidupan kita, supaya jelas, supaya jelas, pokoknya berjuang terus dengan sesungguh hati. Mengabdikan diri untuk dhamma gitu. Mengabdikan untuk dhamma apa sih maksudnya? Maksudnya gini, mengabdikan diri untuk masuk ke dalam jalan kebenaran. Dhamma nggak perlu kita sebetulnya. Tapi kita harus mengabdikan diri masuk ke dalam jalan kebenaran itu sendiri. Sesungguhnya itu yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Karena kita udah mempunyai karma baik yang luar biasa. Makhluk lain mah iri lagi ngeliat manusia. Nah, udah ngeliat manusia peluangnya bagus, nggak dipakai, akhirnya dia gergetan. Iya, gergetan ngeliat manusia, ngeliat orang nih. Aduh, tuh orang udah jadi orang gitu kan. Ya makanya tuh orang udah jadi orang. Masih nyantai-nyantai lagi. Pernah kan dengar cerita dewa yang pagi meninggal, sore lahir lagi di alam dewa. Pagi kan meninggal di alam dewa, sore kan udah lahir lagi. Hidup di alam manusia kurang lebih umurnya 80 tahun. Udah punya anak, udah punya cucu, nggak tahu punya mantu ya, punya dong ya. Punya anak, mantu, cucu gitu kan. Berhubung beliau ini ingat bahwa kehidupan yang lalunya adalah sebagai dewa dan ingin lahir lagi, dewi lah ceritanya. Dan ingin lahir lagi di alam sana kan banyak-banyak berbuat bajik. Sampai di sana ditanya kan sama dewa. Tadi dari pagi kemana aja? Lahir di alam manusia, dia cerita. Manusia gergetan banget. Masa ngeliat manusia gergetan banget? Hidup udah singkat, nggak dipakai dengan sebaik-baiknya. Padahal lahir menjadi manusia luar biasa ya. Karena nggak ngerasa sih jadi, maaf ya, barangkali pernah lahir jadi binatang nggak pernah inget sih kali ya. Karena kalau inget baru takut kali ya, usia jadi binatang nggak enak banget, enakan jadi manusia, baru takut kali ya. Ini nggak nges sih ya, pernah jadi binatang. Di sini ada nggak yang berani ngejamin bahwa belum pernah lahir di alam binatang?
Bodhisattva aja pernah jadi burung puyuh, jadi gajah, jadi singa. Mau bilang belum pernah, malu dah. Iya. Iya, maksud saya gimana ya? Maksud saya gini, coba sama-sama nyadar. Ini yang lagi di tangan ini permata loh. Yang lagi di tangan kita ini, maksudnya yang lagi di hadapan kita, yang lagi dijalani, ini barang berharga. Yang sedang ada di dalam lingkup kehidupan kita ini barang berharga. Jangan dibuang-buang. Barang berharga jangan dibuang. Pakai dengan baik. Kalau barang jelek dibuang. Cuman ada orang bilang katanya, barang jelek dibuang sayang. Barang berharga kagak dilihat. Ya, mendingan barang berharga, lahir jadi manusia, kemudian kita punya waktu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, waktu itu gratis apa enggak? Didapatnya gratis apa enggak? Ada yang bilang iya, soalnya waktu itu kabel katanya. Kabel tau enggak? Kagak beli. Iya, katanya waktu itu kagak beli katanya gitu kan, gratis nggak bisa. Coba sekarang hitung. Kita lihat di dalam kehidupan kita hari-hari. Umur orang bervariasi kan? Berarti ternyata waktu itu hasil usaha kan? Hasil usaha makanya dapat waktu. Ada yang dapatnya pasti kandungan doang, baru berapa minggu, baru berapa bulan, udah habis. Ada yang sampai 96, ada yang sampai 100 tahun, masih hidup ada orang di Bali 100 tahun. Masih hidup. Kemudian ada yang cuma dapat berapa belas tahun aja. Kenapa? Kenapa bervariasi? Karena memang perjuangan untuk lahir dan kekuatan bensinnya hidup di alam manusia, masing-masing punya literannya sendiri, punya takarannya sendiri. Jadi jangan dipikir waktu gratis. Beda-beda. Berarti ada sesuatu perbuatan yang harus kita lakukan. Panjang umur, pendek umur, kan lain-lain. Nah, di dalam perbuatan baik, kalau ingin panjang umur katanya ada yang bilang mesti fungsen ya. Ya betul juga sih, fungsen kan gitu kan, menyelamatkan makhluk hidup. Tapi gini, maksudnya ya itu buang sial. Ada nggak yang melamat makhluk hidup sambil buang sial? Melepas. Tapi yang kayak gitu, yang namanya nolong nolong lagi, nggak usah pakai acara buang sial atau banyak tuh. Pokoknya ingat ya, gini, ngelepas makhluk dengan niatnya buang sial, sama ngelepas makhluk niatnya benar-benar nolong, kualitasnya udah beda. Kayak mangga tadi kan juga beda-beda, motivasinya beda-beda lagi hasilnya. Kemudian ngelepasin di air yang jernih dan di air yang keruh juga kan beda lagi kan hasilnya. Ya. Jadi ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sekarang coba berjuang dengan sebaik-baiknya. Pertama tentukan dulu apa yang mau didapat di dalam hidup ini. Mau pujian, dapat kan? Dapat, itu mau kondisi dunia kok. Celaan dapat nggak? Nggak kurang-kurang lagi. Iya nggak? Pujian dapat, celaan ya nggak kurang-kurang kan kita. Itu kondisi dunia, terserah mau ngumpulin apa. Mau ngumpulin kemasyuran, ya dapat, bisa aja. Bisa kok. Mau jadi orang termasyur bisa. Mau jadi orang kaya juga bisa. Orang miskin nggak ada yang mau, tapi kan pada dapat karena krisis ya. Mau jadi orang kaya juga tetap bisa. Orang miskin nggak dimauin, tapi ya dapat juga. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sekarang tentukan maunya apa? Selebihnya perjuangkan. Tapi yang namanya pujian, kemasyuran tidak dianjurkan. Lalu kalau kekayaan gimana ya? Ya terserah aja sih, kalau karmanya baik lah ya, masa nggak boleh orang kaya? Boleh aja, cuman ingat itu bukan tujuan utama intinya gitu. Itu cuma sebuah kondisi dunia, dan yang harus dicari pokoknya yang sampai akhirnya penderitaan itu padam. Nah itu yang harus menjadi tujuan, bukannya dicari, sebenarnya dijalani gitu. Kalau dicari nggak ketemu, tapi kalau dijalani dapat. Dalam proses menjalani ini jangan pernah nunggu buahnya. Kayak gini, kayak kita nanam biji mangga. Nanam mangga ada sebetulnya nanam mangga. Kemudian kita bisa nggak menentukan mangga kamu harus berbuah tanggal sekian? Enggak. Tapi kalau pakai bantuan misalnya perangsang buah, perangsang bunga ya bisa-bisa aja. Tapi kita nggak bisa menentukan ini pasti gitu. Karena memang banyak kondisi yang menentukan itu semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, pokoknya tekad, tujuannya maunya apa, kemudian semua bergerak ke arah sana.
Apa sih yang dimaksud dengan semua bergerak ke arah sana? Semua kemampuan-kemampuan positif yang ada di dalam diri kita harus diarahkan ke sana. Karena banyak kemampuan-kemampuan positifnya terlena kok. Mampu konsentrasi, mampu melakukan kesadaran. Begitu bentuk-bentuk pemikiran yang menyenangkan muncul, lari dia ke sana. Mampu nggak sebenarnya konsentrasi? Mampu. Melatih kesadaran mampu nggak? Mampu. Cuman pikiran, indera sebetulnya. 6 indera kita ini masih mencari kesenangan di sana sini. Yang itu yang menyebabkan susah konsentrasi dan susah melatih kesadaran. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau tidak ada pertanyaan, selamat berjuang, menata kehidupannya kembali, supaya nanti saat pas matahari terbenam, bukan hanya 1 meter kali 2 meter yang kita dapat. Ya, mudah-mudahan kita dapat banyak lahan kebajikan sehingga kita punya bekal di dalam menjalani kehidupan berikutnya dan berikutnya. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, jangan anggap remeh soal kebajikannya. Kita membutuhkan itu kok. Semua orang yang dicari kebenaran, semua orang yang dicari kebaikan, siapapun dia tanpa kecuali, nalurinya mesti mencari itu. Suka akan kebaikan, suka akan kebenaran, dan termasuk kita. Oke, sekali lagi mari kita berjuang bersama. Ya, sebetulnya berjuang sendiri-sendiri, tapi ya sama-sama berjuang. Semua dari kita berjuang ya. Kalau banyak orang yang berjuang ke arah yang sama, pikirannya juga sejalan, dan kemudian kita lebih bersemangat lagi. Tata hidup dengan sebaik-baiknya, agar tidak kecewa di ujung matahari terbenamnya kita masing-masing. Semua dari kita punya matahari terbenamnya sendiri-sendiri. Matahari kita akan terbenam suatu saat nanti. Ya, nah mudah-mudahan sebelum matahari terbenam, sudah banyak bekal yang kita bawa untuk melanjutkan perjalanan yang memang harus kita tempuh dan yang kita harapkan membawa pada akhir penderitaan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ibu bapak dan saudara-saudara sekalian berbahagia di dalam menjalankan dhamma, dan semoga semua makhluk turut berbahagia. Sabe sata pawantu sukitata.